kita ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuan Batu. Setelah beberapa waktu tidak ada video begitu ya, kami akan lanjutkan kembali membahas topik-topik yang akan menolong pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita sebagai murid Yesus. Nah, kali ini saya akan membahas dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Ini perumpamaan tentang pokok anggur, dan ini tidak sulit untuk dipahami sebetulnya karena Yesus langsung mengidentikan dirinya di dalam perumpamaan ini. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Yesus sebagai pokok anggur dan Allah Bapa sebagai pemilik kebun anggur, pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lalu kemudian, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kamu di sini mau merujuk kepada siapa? Ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang diidentikan dengan ranting? Tentu kepada siapa Yesus bicara. Jadi di dalam konteks ini Yesus sedang bicara dengan murid. Yesus sedang bicara dengan murid. Ini di dalam kelanjutan cerita perjamuan. Di perjamuan Yesus dengan murid-muridnya ya. Di pasal 13 Yesus membasuh kaki murid-muridnya, lalu kemudian seterusnya ia memberikan pengajaran-pengajaran di lantai 2 itu ketika Yesus melakukan perjamuan malam sebelum ia ditangkap gitu ya. Nah, apa yang kita pelajari di perikop kita pokok anggur yang benar ini, tentu ini luas begitu ya, tetapi ada satu hal yang menarik. Kata yang diulang-ulang. Tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa begitu ya. Dikatakan barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa maksud Yesus? Tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa orang yang tidak tinggal, mengapa ranting yang tidak tinggal pada pokoknya tidak dapat berbuat apa-apa? Dan tentu ini langsung kepada pengertian, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuat seperti apa yang dimaksud oleh Yesus? Nah, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Efesus pasal yang kedua ayat 10 dikatakan, sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Ia, Allah Bapa, persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya di dalam Yesus kita kembali kepada tujuan Allah, melakukan perbuatan baik, rancangan Allah semula di dalam kehidupan kita. Karena itu di luar Kristus kita tidak dapat melakukan hal-hal yang rohani, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Di luar Kristus kita hanya hidup di dalam eksistensi kita. Kita masih bisa berbuat apa-apa tentu, seperti ranting kalau keluar daripada pokoknya mungkin ia menjalar secara liar di tanah. Dia masih hidup. Di luar Yesus kita masih terasa hidup, kita melakukan banyak hal, tetapi hal-hal yang kita lakukan di luar Kristus hanyalah ekspresi daripada eksistensi kita sebagai manusia. Kebaikan kita sangat subjektif. Kebaikan kita itu merupakan ekspresi dari dorongan like dislike, suka tidak suka, hal-hal yang menunjukkan akan aktualisasi diri, hal-hal yang menunjukkan sesuatu yang berguna bagi kita atau yang membuat kita berguna. Secara sederhana,
Di luar Kristus kita melakukan banyak hal mungkin, tetapi semua itu hanyalah bentuk ekspresi daripada diri kita sebagai manusia, bukan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Meskipun terasa saru gitu ya, sama-sama ranting anggur, meskipun terasa rohani gitu. Bukankah kita belakangan ini hidup di dalam dunia yang semakin memungkinkan kita terlihat rohani, memberikan komentar rohani, membuat postingan rohani, men-share ulang postingan-postingan yang rohani, lalu men-share dengan mudah hal-hal yang terlihat baik, hal-hal yang terlihat menyatakan kebenaran begitu. Tetapi sebetulnya sangat subjektif. Kehidupan manusia saat ini meskipun semakin mudah mengakses hal-hal kebaikan, meskipun dengan mudah menunjukkan hal-hal kebaikan, tetapi itu hanya sebuah pertunjukan, tidak merupakan ekspresi dari kebaikan kita yang sesungguhnya. Sehingga di dalam perkembangan digital saat ini, manusia betul-betul menjadi semakin mudah untuk menunjukkan siapa dirinya sebagai manusia yang berdosa itu. Di luar Kristus, kita masih sangat mungkin terlihat rohani, tetapi kerohanian kita sangat parsial, sangat sebahagian, tidak utuh. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Kristus. Jadi seluruh perbuatan-perbuatan baik kita, hal-hal yang terlihat rohani itu merupakan hal-hal yang sebahagian dan bisa jadi merupakan sebuah pertunjukan di media sosial, tetapi tidak betul-betul menjadi sebuah bagian yang utuh dari diri kita yang tumbuh sebagai murid Tuhan. Karena itu Yesus mengingatkan, tinggallah di dalam aku. Bagi kita yang hidup di dalam perkembangan dunia digital saat ini, pesan ini menjadi begitu relevan, menjadi begitu penting. Yang utama bagi kita adalah tinggal di dalam Yesus. Karena hanya tinggal di dalam Dialah kita berbuah banyak. Berbuah yang lahir dari persekutuan dengan Kristus. Buah-buah rohani, kebaikan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita hidup di dalamnya. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, memiliki satu persekutuan yang organis, yang melekat terus-menerus, menjadikan Yesus sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita, seluruh kebaikan yang keluar dari dalam kita, semua kerohanian yang keluar dari dalam kita, bukanlah suatu tindakan subjektif, tetapi merupakan tindakan Roh Kudus yang membuat kita memiliki buah roh itu. Nah, buah roh itulah yang disebut di dalam hal ini berbuah banyak, bukan berarti buah rohnya banyak. Buah roh itu hanya satu. Seluruh kebaikan dan kebenaran yang keluar dari dalam diri sebagai perbuatan Roh Kudus, itu buah roh. Nah, buah roh inilah yang akan kelihatan banyak dampaknya. Banyak dirasakan oleh orang sekitar kita. Nah, karena buah roh itu satu, maka kerohanian kita itu utuh, bagian dari diri kita. Sehingga kebaikan kita bukanlah hanya sekedar satu postingan. Kebaikan kita bukanlah hanya satu share tentang khotbah yang baik yang kita dengar. Kebaikan kita bukanlah komentar-komentar kita tentang kejadian-kejadian yang viral dengan menambahkan ayat-ayat Alkitab, dengan memberikan komentar-komentar Kristen. Kebaikan kita adalah sebuah keutuhan kita sebagai murid yang terus melekat kepada Kristus, sehingga ekspresi yang keluar itu lahir dari satu kesadaran hidup di dalam ketundukan kepada Kristus, pokok anggur yang benar itu. Di dalam segala hal,
baik di hadapan publik maupun di dalam bilik, baik di depan panggung maupun di belakang punggung. Kita semua utuh karena kita melekat terus-menerus kepada Kristus itu. Bagaimana sih melekat terus-menerus kepada Kristus? Tentu hal yang paling utama adalah melekat dengan firman. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kata Kristus, mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan mendapatkannya. Lalu ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tinggal di dalam firman, firman di dalam kita, terus menerus bersekutu dengan firman. Itu sebabnya kita tidak mungkin menjadi rohani, memiliki banyak kebaikan hanya dengan mengandalkan bacaan-bacaan sepintas dari reels, video-video di reels gitu ya. Lalu kemudian di postingan-postingan yang kelihatan rohani, tanpa satu kedisiplinan yang terus-menerus bersekutu dengan firman, baik itu dalam bentuk saat teduhkah, membaca Alkitab secara rutinkah, dengan setia. Yang saya maksudkan begini ya, bukan berarti nggak boleh lihat video. Tentu saya berharap buat video ini penonton menonton video ini. Tetapi yang saya maksud adalah di tengah-tengah banyaknya tawaran kebaikan, video-video khotbah, seminar-seminar, postingan-postingan, tulisan-tulisan yang sangat bagus itu. Yang saya maksud adalah bukan sekedar lalu, tapi ada satu yang secara sengaja terus-menerus, secara disiplin kita belajar firman. Belajar firman di Alkitab. Dan kalau demi belajar itu kita mendengar video, menonton video, mendengar podcast, membaca renungan dan seterusnya, itu baik. Sekali lagi ya, saya mau sampaikan ini. Di tengah-tengah banyaknya tawaran seminar-seminar, video-video, khotbah yang bagus-bagus, di tengah-tengah banyak tulisan, di tengah-tengah banyak postingan yang dengan mudah kita akses, itu tidak selalu menunjukkan kita menjadi rohani. Tetapi harus lahir dari satu kesadaran yang terus mau melekat kepada Kristus melalui firman-Nya. Dan karena demi itu, demi persekutuan dengan firman ini, kita perlu menonton video, kita perlu membaca tulisan, kita perlu melihat postingan-postingan, quote-quote yang bagus tentang hal-hal rohani, yaitu baik. Tetapi bukan berarti ketika kita melakukan nonton video, ikut seminar, baca tulisan-tulisan, baca postingan-postingan, secara otomatis kita telah bersekutu dengan firman. Tidak. Jadi yang utama adalah bersekutu dengan firman. Dan yang kedua adalah bersekutu dengan firman sang pribadi itu, yaitu Yesus Kristus, di dalam doa yang terus-menerus, sehingga seluruh keberadaan diri kita didasarkan kepada satu persekutuan dalam doa dengan Yesus itu. Sehingga secara sederhana begini, ketika aku mau melakukan sesuatu, ketika aku akan ambil keputusan, ketika aku mau merespon sesuatu, apakah ini sebagai wujud daripada ketundukanku kepada Kristus? Apa kata Yesus bagiku? Apa kata Yesus? Apa yang akan Yesus responi jika aku mengambil keputusan ini? Bagaimana respon Yesus ketika aku melakukan tindakan ini? Bagaimana respon Yesus ketika aku bereaksi tertentu terhadap sesuatu hal? Nah, tinggallah di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa melakukan banyak hal, tapi itu semua hanyalah ekspresi daripada eksistensi kita sebagai manusia. Tetapi ketika kita terus-menerus melekat di dalam Kristus, kita akan melakukan kebaikan, kita akan melakukan hal-hal kebenaran yang lahir sebagai buah roh yang diberikan oleh Roh Kudus sebagai hasil dari persekutuan kita yang hidup
dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati.